Hai, jumpa lagi dengan saya Karisma Hamzah dalam acara ABN Talk Show. Saya izin buka masker ya agar lebih jelas interviewnya. Untuk diketahui bahwa kami di sini telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan seluruh kru yang bertugas mengenakan masker, dan dalam interview kali ini antara saya dengan narasumber terdapat plexiglass sehingga keamanan lebih terjamin lagi. Dan hari ini kita akan membahas seputar chiller. Apa itu chiller dan apa pentingnya chiller di laboratorium? Untuk itu telah bersama saya produk spesialis dari chiller Lauda, yaitu Mas Rocky Sitorus. Hai Rocky, apa kabar? Kabar baik Mbak Karisma. Ini pertama kali ya hadir di ABN Talk Show. Iya benar sekali Mbak. Pertanyaan yang paling mudah dulu deh pertama. Oke Mbak Karisma. Apa itu chiller? Iya, chiller sederhananya bisa kita tahu mesin ataupun alat pendingin yang bisa merubah energi panas nih Mbak ke energi dingin. Itu sederhananya. Oke. Jadi dari energi panas. Betul. Tadinya atau dari listrik? Dari energi panas dirubah menjadi energi dingin. Oh gitu. Iya, Mbak. Brand yang dibawa dari Abadi Nusa ini apa untuk produk chiller? Iya, untuk chiller sendiri di Abadi Nusa kita membawakan produk Lauda Mbak Karisma. Produk Lauda. Dari mana nih produk Lauda? Dari Germany. Oh, dari Germany. Iya. Dan produk Lauda ini spesialisasinya apa aja sih? Sebenarnya untuk Lauda ini spesialisasinya itu kita untuk mendinginkan dan juga memanaskan Mbak Karisma. Kita bukan hanya bisa mendinginkan, memanaskan juga bisa. Oh gitu, jadi ahli yang memanaskan dan mendinginkan. Betul sekali Mbak Karisma. Wow, hebat sekali ya. Nah, kalau produk chiller atau pemanas dan lain-lain ini kenapa sih dibutuhkan di laboratorium? Iya, alat chiller ini sendiri kenapa bisa dibutuhkan untuk di laboratorium gitu Mbak ya. Misal di metode analisa di laboratorium ada ekstraksi ataupun sokletasi, destilasi. Mereka ini membutuhkan pendingin ataupun chiller untuk proses kondensasinya Mbak. Gitu. Jadi pemisahan zat gitu kan berdasarkan titik didih. Jadi titik didih yang rendah itu menguap, kemudian dikondensasikan. Bentuk uap itu sendiri dirubah menjadi cair. Jadi untuk yang perubahan ekstrim ya, jadi dari panas sekali terus tiba-tiba harus jadi dingin sekali, diperlukan chiller ya? Betul sekali Mbak Karisma. Karena kalau dikipas-kipas nggak mungkin kan? Nggak mungkin Mbak Karisma. Ditiup apalagi ya, lagi pandemi soalnya ya. Iya benar sekali. Jadi perlu pakai chiller. Oke. Ya. Nah kalau misalnya ya bekerja di lab dan chiller ini bisa digunakan untuk alat apa aja? Chiller ini banyak bisa digunakan untuk berbagai macam alat Mbak Karisma. Salah satunya untuk alat rotary evaporator, itu sebagai pendinginnya. Harus kemudian, ya pakai chiller. Harus pakai chiller. Terus apa kemudian lagi? Alat destilasi Mbak Karisma. Oh oke. Kemudian juga alat ekstraksi seperti ekstrak lemak, seperti itu. Untuk juga metode analisa serat kasar, itu juga bisa dipakai. Oh jadi chiller ini pendamping dari main unit yang lain ya? Betul sekali Mbak Karisma. Oke. Sebenarnya prinsip kerjanya chiller ini bagaimana sih? Oke, saya akan jelaskan Mbak Karisma untuk prinsip kerja chiller sendiri sederhananya. Jadi mesin pendingin ini dia mengumpulkan udara di sekitar chiller, kemudian masuk ke dalam evaporatornya, dalam chiller tersebut, kemudian mengubah udara tersebut menjadi energi dingin. Dengan medianya ada beberapa macam seperti air, bisa juga etilen glikol dalam golongan alkoholnya, seperti itu juga ada oil gitu. Seperti itu Mbak Karisma. Jadi kalau saya ingat zaman pelajaran dulu ya, hukum kekekalan energi, ya, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini hanya convert energi aja ya? Iya, hanya merubah bentuknya saja Mbak Karisma. Jadi energinya dirubah menjadi energi panas, terus dan dari energi listrik dan lain-lain gitu. Iya betul sekali. Oke, baik. Sebenarnya dengan kita menggunakan chiller, sebenarnya keuntungannya ini ada keuntungan apa aja dari menggunakan chiller? Keuntungan chiller ini banyak Mbak Karisma. Salah satunya yang pertama tidak boros air. Oh, tidak boros air. Tidak boros air, itu yang paling terpenting. Yang kedua hemat listrik. Hemat listrik dalam penggunaannya. Terus juga cost. Biaya yang dikeluarkan memang di awal tidak terlalu besar, cuma lifetime-nya panjang. Oh, jadi investasi yang bagus ya untuk ada di laboratorium. Benar sekali, khususnya untuk di laboratorium. Iya. Kemudian juga dalam penggunaannya di laboratorium, chiller ini bisa stabil, menstabilkan suhu ketika dalam melakukan proses ekstraksi ataupun destilasi dan semacamnya seperti itu. Kira-kira bagaimana cara menentukan chiller yang baik?
Ya, untuk menentukan chiller yang baik ya Mbak Karisma, kita harus memperhatikan beberapa poin. Salah satunya spesifikasi alat yang akan dialirkan oleh chiller. Itu yang sangat penting sekali. Kita harus tahu seberapa sering penggunaan alatnya dan seberapa banyak sampel yang akan digunakan dalam satu hari. Jadi harus cocok ya, alat apa digunakan dengan chillernya jenis apa? Iya, betul sekali, harus cocok. Kalau tidak cocok bagaimana? Kalau misalnya salah beli gitu? Jadi untuk penentuan chiller sendiri, dari kebutuhan customer sendiri, kita bisa bantu hitung seperti apa kebutuhan chillernya, gitu. Karena di kita sendiri di Aba Indonesia, di Lauda, itu khususnya, kita bukan hanya support untuk dalam skala laboratorium, Mbak Karisma. Oh gitu? Bahkan dalam skala industri. Oh wow, Iya. Ada ya chiller untuk industri juga? Besar dong ya? Iya, benar sekali Mbak Karisma. Makanya kita perlu perhitungkan nih pada customernya seperti itu. Supaya tepat ya, dan efisien belanjanya. Benar. Betul. Nah, sebenarnya tadi saya tertarik nih dengan ternyata aplikasinya bisa di laboratorium, bisa untuk di industri, bisa untuk di mana lagi? Iya, Lauda sendiri aplikasinya bisa banyak Mbak. Kita bisa juga di rumah sakit seperti itu juga. Kemudian di dunia percetakan itu kan mereka membutuhkan pendingin Mbak untuk mesin mereka, gitu. Kemudian juga untuk pendingin kolam juga Mbak Karisma. Pendingin kolam? Iya, kolam betul. apa? Kolam ikan untuk penambahan oksigen mereka supaya tetap ikan tersebut terjaga kesehatannya. Wow. Gitu, Apalagi kalau ikannya mahal ya. Iya, Apalagi benar kalau sekali. lobster ya. Iya, benar sekali Mbak Karisma. Perlu tuh kayaknya, perlu Lauda. Nah, jadi apa keunggulan dari chiller Lauda ini, Rocky? Keunggulan chiller Lauda ini Mbak Karisma, yang pertama yang pasti brandnya ternama Mbak Karisma, Lauda. Kemudian yang kedua, range produk kita atau range temperaturnya itu sangat luas. Dari minus 100 derajat Celcius. Dari minus 100? Iya. Wow. Dari minus 100 derajat Celcius sampai di atas 300 derajat Celcius. Sampai 300 derajat Celcius? Iya, benar sekali Mbak Wow, Karisma. luar biasa ya range-nya dari minus 100 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Iya, Luar benar. biasa Lauda. Kemudian juga kelebihan kita di Lauda ini, udara panas yang dikeluarkan dari chiller itu ke depan Mbak Karisma. Sehingga pada saat kita dekatkan chiller ini ke dinding, pantulan udara itu tidak mantul ke main product sehingga tidak mengalami kerusakan Mbak Karisma. Oh iya, itu soalnya unik sekali. Iya, benar Biasanya bahkan kulkas di rumah saya pun ininya udara panasnya tuh ke belakang. Iya. Jadi biasanya bisa membuat alat cepat rusak ya. Iya, kalau betul. seperti itu Terus ya. juga suhunya tidak stabil Mbak Karisma. Itu yang oke. buat alat bisa lebih cepat rusak gitu. Dan yang terpenting, ini buatan Germany Mbak Karisma. Oke. Ini sangat cocok sekali untuk investasi bagi teman-teman kita yang di laboratorium. Begitu, Nggak Mbak cepat Karisma. rusak ya, soalnya Iya. buatan Jerman dijamin ya. Iya, benar sekali Mbak Karisma. Oke, investasi yang bagus sekali untuk di laboratorium Anda. Nah, sebenarnya kalau di Lauda sendiri ini ada berapa tipe chiller? Kalau di Lauda sendiri Mbak Karisma itu ada beberapa tipe chiller ya. Salah satunya chiller circulation, terus juga ada water bath circulation, terus juga ada thermostat calibration. Itu ada 3 tipe dari Lauda. oke. Seperti itu Mbak Karisma. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya, benar Dan sekali. kalau misalnya kurang jelas atau mau bertanya-tanya lagi seputar Lauda, silahkan bisa tanya dengan Rocky di nomor telepon yang ini ya. Oke, Iya. dan perawatannya bagaimana nih untuk alat-alat Lauda? Kalau perawatan itu alat Lauda sederhana Mbak Karisma. Oh, Sederhana sekali, sederhana. Jadi untuk penggunaan chiller sendiri kan, dia itu untuk penggantian airnya ya pada chiller itu bisa kurang lebih 6 bulan itu bisa penggunaannya. Wah, hemat ya. Airnya itu bisa dipakai hingga 6 bulan. Iya, betul. Hemat sekali itu, betul. Tidak memboros air seperti yang saya jelaskan tadi Mbak Betul, Karisma. betul. Oke. Sangat mudah ya. Ada lagi mungkin maintenance-nya yang lain-lainnya? Maintenance-nya sangat gampang, cuma kurang Hanya- lebih seperti itu, hanya seperti itu. Oh, oke. Baiklah. Jadi, apabila nanti masih ada pertanyaan lagi seputar chiller dan lain-lain, silahkan bisa hubungin Rocky aja. Ya. Oh iya, tanpa terasa kita sudah hampir di akhir kebersamaan kita nih. Kita juga ada giveaway tentunya untuk teman-teman yang menyaksikan, pasti nanti mudah sekali untuk menjawabnya. Nah, Rocky, udah siap pertanyaannya? Siap Mbak Karisma, siap. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Pertanyaannya sederhana, sebutkan keunggulan dari chiller Lauda, minimal 3. Nah, mudah bukan? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa di like, follow Instagram kami, subscribe di YouTube kami, dan nyalakan notifikasinya. Hadiahnya adalah
3 voucher OVO untuk 3 pemenang yang terpilih. Oke, siap ya, nanti kita pilih ya pemenangnya ya. Siap, Mbak Karisma. Nah, tanpa terasa kebersamaan kita hari ini sudah di akhir, dan saya Karisma Hamzah dan juga segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kenakan masker dan cuci tangan dan selalu menjaga jarak aman. Stay healthy. Bye.